Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman Gizi. Hari ini saya ada di ruangan yang Nobita. Oke, nggak penting ya. Oke, baik. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Jangan lupa pagi ini sarapan sambil menonton video ini. Oke, jadi pada pembelajaran pada hari ini kita akan membicarakan terkait proyeksi konsumsi pangan. Setelah kemarin kita membahas terkait elastisitas harga. Nah, ini mungkin agak sedikit rumit. Saya pun juga sedang belajar ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Oke, nah ini kita ngomong soal akuntansi dan yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya bingung atau seperti apa, di-pause dulu atau diulangi dulu ya. Terus mungkin bisa ditulis dulu pertanyaannya seperti apa. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Ya, sudah tampak? Semoga sudah jelas ya. Oke. Ya, ini adalah lanjutan dari yang kemarin setelah kita membahas elastisitas harga. Kita sebagai ahli gizi, mungkin bukan secara ahli gizi di rumah sakit ya, tapi kita sebagai jadi gizi itu banyak gitu ya. Gizi itu tidak hanya terkait dengan penyakit ya, tapi teman-teman juga sebenarnya punya wewenang ya, punya hak nanti kalau misalnya mau ikut terjun di dalam pembuatan kebijakan, pembuatan program kesehatan gitu ya, atau misalnya pembuat hanya terkait kesehatan ya, terkait pangan gitu, itu teman-teman kalau punya kemampuan itu teman-teman akan dicari gitu oleh pemerintah. Bayangkan ya bekerja bersama dengan pemerintah itu saya bisikin di sini itu menyenangkan gitu ya, karena kita bisa belajar banyak hal, kita bisa membentuk diri kita lebih dewasa, lebih luas, lebih fleksibel dan yang lainnya. Gitu. Oke. Jadi ranah gizi juga kita menentukan konsumsi pangan dan gizi di masyarakat. Jadi ini bukan proyeksi per individu ya, tapi ini adalah proyeksi konsumsi pangan di masyarakat itu seperti apa. Ya, kalau sudah tahu misalnya tahun ini ternyata konsumsi pangannya rendah, apakah di tahun depan kalau income-nya atau pendapatannya itu menurun, apakah konsumsinya juga menurun seperti itu ya. Oke. Ya, jadi yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, perilaku, sebentar, saya hidupkan dulu ininya. Oke, perilaku konsumsi pangan. Jadi, manusia dalam hal mengkonsumsi pangan itu punya perilaku yang unik, gitu ya. Wajarnya, ya, normalnya adalah ketika pendapatannya meningkat, maka pengeluaran untuk pangan juga akan meningkat. Betul tidak? Jadi ketika misalnya nih teman-teman dapat uang saku dari orang tua, bulan kemarin dapat katakan 1,5 juta, kemudian bulan depan ternyata teman-teman dapat nih 2 juta. Nah, akan ada pengeluaran untuk pangan itu yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, gitu ya. Nah, tetapi menurut hukum Engel ya, ini bukan angel ya, Engel itu bahwa meskipun pengeluarannya itu meningkat, tetapi ternyata persentase pengeluarannya itu justru menurun. Misalnya seperti ini. Katakan teman-teman ya tadi ya, gampangannya pakai contoh 1 juta sama 2 juta ya. Jadi ketika teman-teman bulan lalu diberikan uang saku 1 juta, ya. Nah, pengeluaran teman-teman untuk makan adalah sebesar 500.000 gitu ya, 500.000. Nah, persentasenya berapa nih? Berarti 500.000 per 1 juta itu adalah
50%-nya, kan? Ya. Oke, ketika teman-teman di bulan berikutnya dapat uang nih 2 juta, gitu ya. Nah, pengeluaran teman-teman apakah 1 juta untuk makannya atau sepertinya saya cukup 750 aja? Kan udah naik nih dari 500.000 ke 750, itu kan udah naik ya, udah naik 250.000. Tetapi kalau 750 ini dibandingkan dengan 2 juta, kan nggak sampai 50%. Ya, paham ya? Ya, gitu. Jadi, meskipun pengeluarannya secara jumlahnya itu dia meningkat, ya. Jadi ini adalah food consumption-nya, ini adalah household income atau pendapatan keluarga. Jadi, ketika dia semakin bergeser ke kanan, semakin meningkat income-nya, dia semakin meningkat pula pengeluarannya, tetapi lama-kelamaan akan menurun. Jadi ini nanti kalau diterusin tuh ya, dia bisa melengkung gini, sret, sret, gitu. Aduh kok nggak bisa ya, sret, gini ya, katakan kayak gitu. Nah, oke ya, paham ya. Jadi karena persentasenya berbeda gitu. Oke, apa artinya lagi nih dari kurva ini? Nah, di saat yang sama ya, di saat yang sama ketika teman-teman dapat 2 juta nih untuk uang saku ya, maka akan ada perubahan dari kuantitas konsumsinya. Ya, jadi dari jumlah konsumsi pangannya atau kalorinya itu dia akan meningkat. Ini. Dia juga akan meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran. Tuh, ya. Kalorinya bertambah gitu. Jadi katakan saya teman-teman dapat duit 2 juta gitu ya. Yang biasanya makannya tahu tempe gitu atau mentok telur lah ya. Terus kuantitasnya jadi misalnya telurnya sekali sehari gitu ya. Akhirnya karena aku punya uang nih, aku mau beli telur 2. Jadi 2 sampai 3 kali dalam sehari kayak gitu ya. Nah, itu. Terus tapi dia akan melandai, kemudian meningkat tajam, kemudian melandai dan mutu konsumsi pangannya terus meningkat. Gitu. Jadi gini, jadi untuk kuantitas ya, untuk kuantitas dia itu akan meningkat. Tetapi dan akan menurun, melandai menurun gitu, pelan-pelan gitu. Nah, tapi kualitasnya itu akan terus meningkat karena apa ya? Pilihan makanannya itu akan lebih banyak. Ya, katakan misalnya kalian 1 juta dibandingkan 2 juta ya. 1 juta kalian cuma punya pilihan makan ya ikan, telur, tahu, tempe gitu ya. Terus ketika dapat 2 juta, wah saya mau makan daging sapi. Saya mau makan daging ayam, saya mau makan seafood, di mana itu harganya kan lebih tinggi dibandingkan yang pilihan makanan untuk 1 juta. Sehingga kualitas makanan ini akan terus meningkat. Tuh, oke, got it? Oke, kalau bingung di-post dulu, ditulis dulu pertanyaannya. Oke, yang kedua, di saat yang sama juga, ternyata konsumsi pangan pokok kita itu meningkat, kemudian menurun drastis. Ini ya. Nah, jadi kalau tadi itu masih terus meningkat, terus melandai itu artinya datar gitu ya. Tapi kalau untuk makanan pokoknya ini akan menurun. Coba teman-teman lihat. Ketika misalnya teman-teman punya uang terbatas 1 juta, teman-teman pilihan makanan pokoknya adalah beras. Ya, beras, mie lah ya, kentang mungkin sekali-kali. Tapi ketika teman-teman punya uang 2 juta itu ya, maka teman-teman pilihan makanan pokoknya itu akan menurun dan digantikan oleh lauk, pangan lauk, baik hewani maupun nabati. Dan pokoknya ini akan berkurang. Jadi kayak gini, mungkin lebih ke arah ini ya, apa namanya, perubahan pilihan. Jadi kayak lebih mikir, kayaknya aku punya uang banyak, aku mau ini deh sekalian diet gitu. Mungkin aku makan sayur yang banyak, kemudian ikannya pakai ikan tuna atau ikan salmon kayak gitu ya. Ya, jadi konsumsi pokoknya ini akan semakin menurun. Karena apa? Karena
kita menganggap bahwa beras ini murah gitu, sehingga bukan menjadi lagi makanan utama kita, karena kita punya banyak pilihan makanan yang lain di luar sana gitu. Oke, paham? Oke. Oke, nah kemudian ini kenapa sih kita harus mengetahui proyeksi permintaan konsumsi pangan ya? Jadi yang pertama adalah gimana kalau elastis dari permintaan itu minus 0,9. Minus 0,09 apa artinya? Elastisnya ini ya, terbalik ya. Oke. Jadi ketika dia permintaannya pendapatannya meningkat, maka dia permintaannya menurun seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi bila pendapatannya naik 10%? Jadi ketika komoditas beras ini elastisitasnya minus 0,9, apa yang terjadi bila pendapatannya meningkat justru? Oke. Kemudian yang kedua, gimana kalau tahun ini pendapatan masyarakat itu 300.000 per kapita per bulan dengan konsumsi beras 9 kilo per kapita per bulan. Kapita itu apa sih maksudnya? Jadi per kapita itu kayak per kepala gitu loh. Jadi per orang atau per individu gitu ya. Kita tidak menyebutnya per orang atau individu karena memang kapita itu dia bukan individu, jadi dia ada kayak faktor pembaginya, faktor pengalinya gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, kalau teman-teman misalnya penasaran. Oke, apa yang terjadi pada 4 tahun lagi, 2025, bila pendapatannya itu meningkat 10% dengan inflasi 7% per tahunnya. Inflasi apa lagi tuh, Bu? Oke, inflasi itu kondisi gimana keuangan negara ini dia sedang meningkat. Jadi biasanya sih nilai mata uang kita itu mengalami peningkatan karena dolar misalnya menurun misalnya kayak gitu ya. Oke. Itu deflasi atau inflasi ya? Oke, saya akan cari lagi ya. Oke, baik. Kemudian ini ya. Jadi untuk mengestimasi penyediaan pangan pada masa mendatang, pada masa berapa tahun lagi gitu ya misalnya, itu dia memerlukan informasi tentang jumlah permintaan. Ya, jadi untuk mengestimasi itu aku butuh jumlah permintaannya berapa sih gitu ya. Nah, jadi jumlah permintaan suatu komoditas itu dia bisa berubah karena adanya faktor yang mempengaruhi seperti harga sendiri, harga pangan itu sendiri maksudnya, kemudian harga pangan lain dan pendapatannya. Oke. Nah, proyeksi permintaan ini tuh dia sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan fungsi permintaan pangan. Jadi sebenarnya tidak hanya matematika ya yang punya fungsi-fungsi seperti itu, tapi proyeksi permintaan pun dia juga punya fungsinya. Nah, jadi ini adalah beberapa rumus yang biasanya digunakan untuk menentukan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya ya. Jadi kayak nilai mata uangnya atau nilai masa depannya itu seperti apa gitu ya. Jadi perlu kita ketahui, saya perkenalkan dulu ya ini rumusnya, nanti penjelasannya akan ada video yang merangkumnya. Jadi ini adalah future value. Jadi nanti akan ada dua, yaitu future value dan present value ya. Future value ini dia nilai masa depan investasi di akhir tahun pertama. Jadi gini, apakah katakan teman-teman kayak sekarang ya lagi populer namanya investasi, katakan investasi properti ya. Investasi properti. Apakah nilai properti di dekat Unimed ini misalnya Citraland Gama City ya, apakah nilai properti di Citraland Gama City ini 5 tahun ke depan itu sangat menguntungkan
atau sama aja kayak tahun ini gitu. Jadi kan kalau misalnya sangat menguntungkan, wah aku harus membeli nih sekarang gitu. Tapi kalau misalnya menguntungkannya baru 10 tahun lagi, ya saya investasinya 5 tahun lagi aja gitu. Toh dia menguntungkannya baru 10 tahun lagi. Kayak gitu ya. Jadi nilainya dia ini pada tahun itu apakah sama ataukah apakah lebih besar ataukah lebih kecil dibandingkan yang tahun awalnya. Gitu ya. Oke. Kemudian PV ini atau PV ini adalah present value. Jadi nilai sekarang ya, nilai properti sekarang ya, katakan misalnya nilai properti sekarang atau jumlah investasi mula-mula dari awal tahun pertama. 1 plus I adalah interest rate, jadi punya suku bunga ya, kayak bank gitu memang, jadi dia tiap tahunnya itu nilai suku bunganya pasti berbeda. Oke. Nah, ini adalah grafik yang biasanya terlihat ya. Jadi ini adalah semakin banyaknya tahun. Kalau misalnya nilainya itu bunganya itu semakin besar ya, kita bandingkan. Kalau bunganya 0 kan dia nggak ada perubahan apa-apa ya. Tapi kalau nilainya 5, dia bisa meningkat. Kalau 6, dikit aja gitu. Jadi 5 sama 6 kan bedanya cuma 1% ya. Tapi kalau misalnya dia bunganya adalah 10% ya, maka dia akan meningkat lagi gitu. Jadi nilai di masa depan itu dia sebenarnya dipengaruhi oleh nilai saat ini ya, nilai saat ini. Jadi kalau ini nilainya saat ini adalah 2 juta, ini bisa naik lagi nih. Gitu ya. Nilai saat ini dan juga yang pasti yang ditentukan oleh bunganya per tahunnya gitu. Oke, ini adalah semacam tabel ya. Jadi kita bisa melihat di sini kalau nilai N-nya atau tahun pertamanya dengan suku bunga 1%, maka future value-nya itu dia nilainya adalah 1,010. Tapi kalau misalnya ternyata nilai suku bunga yang meningkat hingga 10% di tahun kelima, wah nilainya bisa 1,611. Kayak gitu ya. Jadi misalnya kayak gini nih, ini contohnya nih. Oke, misalnya tabungan senilai 5 juta. Dia diberi bunga 5% per tahunnya. 5% ya. Selama 6 tahun. Maka nilainya future value-nya berapa? Maka present value-nya 5 juta. Terus future value IF-nya atau tabelnya 5% ya. 5%-nya ini di sini di tahun ke-6. Nah, jadi 5% kemudian 6 tahun kemudian, jadi kita nggak bisa ngitung per tahun gitu. Enggak ya, kita tetap ngitungnya itu full, kita mau lihatnya berapa tahun. Kayak tadi properti aku pengen menghitung dia 5 tahun ke depan berapa gitu. Jadi aku langsung ngambil ke 5 ini. Tapi aku pengen lihat properti ini dia 10 tahun ke depan berapa gitu. Kemudian aku bisa langsung lihat ini. Kayak gitu ya. Nah, balik lagi, jadi selama 6 tahun ini jadi dikalikan, maka nilai tabungannya di tahun ke-6 kayak deposit gitu ya, itu adalah 6.700.000 gitu. Oke, itu adalah future value. Oke, kemudian adalah present value. Oke, jadi kalau tadi itu adalah kita untuk menatap masa depan ya. Kalau ini kita sedikit, bukan sedikit ya, ini adalah untuk memperkirakan masa sekarang ini berapa sih gitu. Nah, jadi sebenarnya kita punya datanya justru adalah data nilai di masa depan gitu. Jadi diprediksi nih gitu ya, diprediksi bahwa di masa depan emas antam ya misalnya itu nilainya adalah 10 juta. Banyak banget ya. Ya wis 10 juta ya, 10 juta per katakan per 10 gramnya, enggak. Misalnya per 5 gramnya gitu ya. Nah, terus kita pengen tahu, jadi sebenarnya saat ini itu nilai dari emas itu berapa sih gitu. Nah, ini rumusnya.
Oke, ini sama, N itu jumlah tahunnya, hingga pembayaran diterima, tingkat diskonto, dan seterusnya. Oke, kemudian ini ilustrasinya. Nah, kalau tadi itu dia mengalami peningkatan karena future ya, maka di sini itu adalah mengalami penurunan. Karena kan dibalik ya. Kalau tadi itu adalah melihat menatap masa depan, kalau ini menatap masa lalu. Jadi teman-teman jangan sering-sering menatap masa lalu karena perih ya, karena akan bikin turun mood kita, bikin kecewa. Oke, malah curhat saya. Oke, balik. Jadi ini ketika nilai suku nolnya 0%, suku bunganya 0%, maka dia tidak akan mengalami perubahan. Tapi ternyata kalau dia semakin besar suku bunganya 10% dibandingkan 5%, ternyata present value-nya makin lebih kecil gitu. Jadi kalau tadi future kita semakin besar suku bunganya, ibaratnya kita semakin untung gitu. Tapi kalau present value, justru kalau semakin besar bunganya atau suku bunganya, maka ternyata present value kita semakin kecil. Jadi kayak kita makin rugi kayak gitu ya. Jadi ini tergantung dengan tadi suku bunganya gitu. Oke, ini ya. Jadi ini adalah nilai tabelnya gitu. Kalau tadi ini biasanya semakin meningkat ya, tapi ini dia semakin menurun ya. Oke, baik. Nah, ini adalah videonya. Saya mengambil videonya dari channel Gios Class, jadi semoga teman-teman bisa lebih memahaminya. Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang gimana atau kita akan mengenal tentang cara memakai rumus present value dan future value. Nah, aku udah menjelaskan tentang nilai waktu dan uang ya di video-video aku sebelumnya, basic dari time value of money. Nah, hari ini aku mau menjelaskan tentang rumus present value sama future value, gimana cara kita pakainya dan situasi apa yang kita membutuhkan untuk pakai rumus yang mana gitu ya. Nah, aku mau review sedikit bahwa uang itu hanya bisa dibandingkan jika jangka waktunya itu atau waktunya itu sama ya. Jadi ini adalah poin yang penting, uang hanya bisa dibandingkan. Nih, kalian harus ingat terus ya, jika waktunya sama. Maksudnya adalah begini. Jadi misalnya uang 100.000 hari ini tidak bisa dibandingkan nilainya dengan uang 100.000 di tahun depan. Pasti uang 100.000 di hari ini itu nilainya lebih besar daripada uang 100.000 di tahun depan gitu ya. Nah, lalu yang poin kedua, memindahkan uang. Jadi kalau kita mau membandingkan, kita harus memindahkan uang tersebut ke waktu yang sama gitu ya. Nah, memindahkan uang ke waktu di depan nah ini namanya adalah kita kenal dengan istilah compounding. Memindahkan uang ke waktu di depan. Jadi misalnya uang hari ini kita pindahkan nilainya ke 3 tahun mendatang gitu. Itu namanya compounding ya, atau bahasa Indonesianya adalah pemajemukan. Pemajemukan ya. Oke. Nah, lalu sebaliknya memindahkan uang ke waktu di belakang. Ini namanya adalah discounting. Oke, nah ini basicnya ya. Nah jadi misalnya kita memindahkan dari uang misalnya 3 tahun ke depan, kita pindahkan ke nilainya ke hari ini. Itu namanya discounting. Oke, nah aku akan memberikan contohnya satu-satu ya, compounding dan discounting itu seperti apa.
kita akan mulai dari yang compounding dulu. Nah, compounding, oke. Nah, misalnya contoh aja, misalnya kita sorry ya, ini udah garisnya nggak lurus. Oke. Misalnya 0, ini adalah kalau di dalam finance atau keuangan ya, kita selalu banyak menggunakan timeline ya. Nah, timeline ini untuk mengilustrasikan waktu gitu. Nah, di mana 0 itu adalah hari ini, 1 ini adalah tahun pertama atau 1 tahun setelah hari ini, 2 tahun kedua, 3 tahun ketiga, atau 3 tahun setelah hari ini ya. Nah, misalnya kita dikasih uang $100.000 nih hari ini. Nah, lalu kita mau tahu nilainya berapa ya 3 tahun dari hari ini itu nilai 100.000 itu berapa gitu. Nah, caranya kita bisa menggunakan rumus yang namanya adalah future value ya. Nah, rumus future value ini adalah future value sama dengan present value buka kurung 1 tambah R pangkat N. Nah, aku akan jelaskan satu-satu item-itemnya ya. Nah, pertama adalah kita mulai dari future value. Future value itu apa? Future value itu adalah nilai uang di masa depan. Jadi nilai uang yang ada di waktu di depan itu namanya future value. Nah, lalu present value, ini PV itu present value, FV future value. Present value itu adalah nilai uang sekarang ya. Nah, lalu ini ada R itu adalah suku bunga. Nah, N itu adalah tahun ya. Oke, jadi mungkin ini sedikit berbeda ya secara penulisan. Jadi kalau kita lihat di sini sebelumnya rumusnya, sebenarnya rumusnya sama, tapi di sini perumpamaannya adalah I ya, kalau tadi itu adalah R. Kemudian N di sini itu adalah maksudnya future value pada tahun keberapa sih? Jadi misalnya di sini tahunnya adalah tahun ke-6 gitu, maka di sini juga adalah pangkat 6 kayak gitu ya. Oke, kita lanjut video tadi, kita balik lagi. Jadi teman-teman nggak usah bingung meskipun dia itunya beda. Ya, apa namanya? Perumpamaannya beda. Oke. Pertama adalah masa value, present value. Nah, N itu adalah tahun ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tahu 100.000 itu nilainya berapa 3 tahun mendatang, kita masukkan aja ke rumus ini. Nah, 100.000 ini akan menjadi present value kita karena dia nilainya sekarang ya. 0 itu sekarang. Nah, kita mau tahu nilainya dia berapa ya di 3 tahun ke depan. Nah, lalu misalnya interest rate yang kita pakai adalah 10% ya. Nah, ini aku asal pilih aja ya, aku asumsikan aja gitu nilainya 10%. Ini adalah suku bunga harusnya ya. ini mengikuti nilai interest rate yang ada sekarang gitu ya. BI rate boleh dipakai. Nah, ini akan menjelaskan juga banyak gimana cara kita menggunakan interest rate ya nanti di video-video berikutnya. Nah, lalu tahun yang kita pakai karena kita mau mencarinya 3 tahun, nah maka N-nya 3. Kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Future value yang kita mau cari, nilai di tahun ketiga atau nilai uang di masa depan,
PV 100.000 dikali 1 tambah R 10%, jangan lupa diubah ke desimal, 10/100 pangkat 3 ya, karena 3 tahun. 100.000 10/100 itu 0,1, jadi tambah 1, jadi 1,1 pangkat 3. Jangan lupa dipangkat dulu baru dikali, jangan dikali dulu baru dipangkat ya. Order operasinya berbeda. Nah, ini kalau kita kali, itu hasilnya adalah 133.100. Oke. Nah, jadi nilai uang 100.000 sekarang 3 tahun lagi itu hasilnya adalah 133.100. Dengan kata lain, nilai 3 tahun 133.100 3 tahun lagi itu sama dengan nilai 100.000 sekarang. Nah, jadi jangan mau dibohongin sama marketing kredit gitu ya, bukan marketing kredit, marketing deposito. Kalau misalnya kita nabung 100.000 dan 3 tahun lagi nilainya misalnya lebih kecil daripada bunga ini, maka sebenarnya kita akan rugi gitu ya, gitu, karena yang kita dapat bunganya lebih kecil daripada nilai ini gitu, misalnya aja ya gitu ya. Nah, lalu itu compounding. Nah, sekarang yang aku mau jelaskan yang kedua adalah discounting ya. Nah, miring garisnya. Oke. Wah, kepanjangan garis aku ya. Ini misalnya 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, misalnya kita dijanjikan akan dikasih $100.000 3 tahun mendatang. Nah, kita mau tahu berapa nilainya dia 100.000 itu di hari ini gitu. Nah, rumus apa yang kita gunakan? Nah, rumus yang kita gunakan adalah rumus present value, karena kita mau tahu hari ini dan yang dikasih tahunya di masa depan ya. Jadi sebenarnya rumusnya sama kayak ini, cuman kita putar-putar aja ya. Nah, present value-nya kita taruh di depan. Nah, future value dibagi ya 1 tambah R pangkat N gitu. Nah, komponennya semua sama kayak di sini artinya, cuman posisinya saja yang berubah ya. Future value-nya 100.000 dibagi 1 tambah 0,1 atau 10/100 juga sama pangkat 3. Nah, kalau kita cari, kita akan mendapat nilainya adalah 75.131,48. Nah, maka nilai 100.000 kalau kita mundurkan ke hari ini itu adalah 75.131,48 dolar. Gitu ya. Jadi 75.131,48 dolar hari ini nilainya itu sama dengan 100.000 3 tahun mendatang gitu. Oke, sebenarnya itu aja sih aku mau. Jadi kayak gini, ingat nggak ketika dulu kita misalnya teman-teman waktu TK ya. Jadi waktu TK itu saya dan teman-teman punya ibaratnya pengalaman yang berbeda terhadap uang saku gitu ya, atau waktu SD lah ya. Jadi uang saku saya ketika waktu masih SD kelas 1 gitu ya, itu hanya kalau tidak salah 300 atau 500 rupiah gitu. Nah,
Tapi nilai itu Rp300 sampai Rp500 itu sama dengan ketika teman-teman SD itu adalah berapa sih uang saku teman-teman? 3.000 kali ya, 2.000 sama Rp3.000 ya. Nah, kayak gitu. Itu sama sebenarnya karena memang apa namanya akan ada peningkatan suku bunga di sana gitu. Sehingga meskipun terlihat wah kok bisa ya Bu jajan apa itu 300 sampai 500 gitu ya. Rupiah lagi ya, bukan ribu ya, rupiah. Itu jajan apa gitu. Itu sebenarnya sama ketika kalian masih SD kelas 1 dan diberi uang saku hanya 2.000 sampai 3.000 gitu. Itu perumpamaannya ya. Oke. Menjelaskan tentang basic dari rumus future value itu kita gunakan untuk compounding ya, mencari nilai di masa depan. Nah, kalau present value itu kita gunakan untuk discounting atau mencari nilai uang di masa sekarang yang diketahui nilai uang yang di masa depan. Sebenarnya seperti itu aja. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos. Oke. Baik, terima kasih Bapak Gio sudah menyampaikan dengan sangat baik pada teman-teman ya. Saya sangat bersyukur ya ada beliau ini sehingga saya bisa menjelaskan ke teman-teman. Oke, teman-teman bisalah mengunjungi channelnya beliau sangat bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin ingin lebih belajar terkait akuntansi. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penugasannya akan saya sampaikan dan jelaskan besok. Itu penugasan harian sih lebih tepatnya gitu seperti biasa. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan. Oke, sorry saya stop dulu share-nya. Oke. Kalau saya ada pertanyaan silakan disampaikan besok seperti biasa. Besok saya akan menguji kalian. Jadi siap-siap ya dengan catatannya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang sudah menontonnya, kita bertemu saat diskusi. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.